Bajingan koyo ngono ora pantes ditangisi. Anang cium, Pak. Halo Sobat Ambiar, sebelumnya gue ucapin terima kasih sudah mampir ke sini. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film Indonesia yang tayang eksklusif di Netflix. Ya, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Sobat Ambiar yang tayang perdana pada 14 Januari 2021 lalu. Film ini bercerita tentang lagu-lagu dari sang maestro, almarhum Didi Kempot. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan adegan Didi Kempot yang sedang bernyanyi di atas panggung. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berusaha menaiki pagar pembatas sambil meneriakkan kata, "Bajingan!" Pemuda itu pun pingsan dan digotong oleh Sobat Ambiar yang berada di dekatnya. Diungsikan ke tempat yang aman. Beberapa saat kemudian, pemuda itu siuman dan menangis terseduh di hadapan Didi Kempot. Didi Kempot lantas bertanya, apa yang menyebabkan si pemuda itu menangis hingga pingsan? Iki mau ceritanya piye? Lalu, pemuda itu pun menceritakan kisahnya. Ceritanya pun. Nah, penonton dibawa mundur ke waktu 1 bulan sebelum konser tersebut. Disinilah kisah ini dimulai. Pemuda tadi bernama Jatmiko. Jatmiko ini sedang merintis usaha kedai kopi bersama temannya. Sebut saja si Empet. Nama aslinya soalnya mirip-mirip sama hal yang dilarang disebut di YouTube. Jadi terpaksa disamarin, oke? Nah, balik lagi ke ceritanya, usaha Jatmiko ini sayangnya nggak berkembang. Padahal dia butuh banget dana karena adik semata wayangnya bakal kuliah tahun depan. Nah, dia ini berencana untuk menutup kafe itu karena nggak ada pembeli. Tapi si Empet berusaha meyakinkan bahwa ini cuma soal waktu saja. Iki rame yang tertunda. Saat keduanya sedang berdebat, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak masuk ke dalam kafe. Mereka pun bergegas menawarkan berbagai menu kopi kepada bapak itu. Tapi apa, si bapak cuma numpang ke toilet. Keduanya pun kembali beradu argumen. Tapi Jatmiko sudah bulat untuk menutup kafenya. Wis lah, aku iwe nek keputusanmu jebuk franchise iki kekeliru. Empet yang kecewa malah nyetel lagunya Didi Kempot. Nah, Jatmiko pun memintanya mematikan lagu tersebut karena melanggar SOP franchise kopinya. Tiba-tiba, seorang perempuan cantik masuk ke dalam kafe. Ia adalah seorang mahasiswi semester akhir. Ia kemudian bertanya menu apa yang paling spesial di kafe tersebut. Ini menunya standar banget ya, ada yang ciri khas nggak di sini? Sebentar ya, Mbak. Jatmiko lantas membuatkan kopi warisan keluarganya. Dan ternyata si perempuan itu suka dengan rasanya. Kopi apa nih namanya? Jatmiko terlihat suka sama perempuan tersebut. Dia beberapa kali curi-curi pandang, tapi dia nggak punya nyali buat kenalan meski si Empet udah memaksanya untuk mendekati perempuan tersebut. Tinggal takon, Jat. Hingga akhirnya perempuan itu pun pergi meninggalkan kafe. Keesokan harinya, Jatmiko, Empet, dan adiknya Anjani sedang angkut-angkut barang karena nggak sanggup lagi bayar sewa tempat. Di situ ada Pak Faris yang diperankan oleh Mo Sidik. Nah, saat Anjani dan Pak Faris lagi gelut, tiba-tiba cewek yang semalam itu datang lagi nih. Kafenya tutup ya? Anjani langsung gerak cepat menggandeng cewek tersebut ke dalam kafe sambil meminta masnya untuk membuatkan kopi untuk si cewek tersebut. Ayo mas, bener-bener mungkin meneh. Anjani yang tahu gelagat masnya yang suka itu lantas meminta Jatmiko untuk berkenalan. Tetapi tetap saja Jatmiko nggak berani. Percuma. Mas mungkin wong isinan. Hari-hari berlalu, si cewek itu semakin sering ke kafe untuk menyelesaikan skripsinya. Suatu hari ada seorang lelaki yang datang ke kafenya si Jatmiko. Dia ini rupanya teman kampus dari cewek yang suka nongkrong di kafe tersebut. Nah, si cewek ini mencoba menghindar dengan keluar lewat pintu belakang. Ia menarik tangan Jatmiko. Nah, dari sinilah kedekatan keduanya dimulai.
Jatmiko nganterin si cewek ini pulang ke kosan. Sayangnya si cewek ini tidurnya kebo banget. Tidur dari siang tapi nggak bangun-bangun. Parahnya si Jatmiko cuma bisa ngeliatin si ceweknya tidur doang. Dia nggak berani untuk bangunin. Gokil. Pas malamnya tuh cewek bangun juga akhirnya. Dan akhirnya Jatmiko berhasil kenalan juga. Si cewek itu bernama Saras. Jatmiko kemudian berjanji bahwa dia nggak bakal ngizinin teman-teman kampusnya si Saras untuk datang ke kafe lagi. Dengan begitu, Saras bisa jadi ngerjain skripsinya dengan tenang di kafe. Dia ini nggak bakal datang ke kafe lagi. Keesokan harinya, kedua teman kampus yang naksir si Saras malah datang ke kafe. Mereka berdua ribut memperebutkan si Saras. Aku yang iso bring back Saras to love you. Jatmiko yang bingung lalu pergi ke kosan si Saras. Ia menceritakan bahwa dia nggak bisa mencegah kedua teman kampusnya itu untuk datang ke kafenya. Tapi mereka udah kamu usir kan? Saras yang kecewa menumpahkan unek-uneknya. Skripsinya mengalami masalah. Ia membutuhkan tempat yang tenang untuk menyelesaikan skripsinya. Apalagi deadline-nya semakin mepet. Dia belum punya bahan untuk revisi nih. Skripsiku tuh udah mepet loh. Data interviewku, crop, hilang. Akhirnya, Jatmiko menawari Saras untuk menggunakan resep kopi warisan keluarganya sebagai bahan skripsi. Saras pun menyetujuinya. Kalau produk lokalnya kopi bisa. Keesokan harinya, Saras datang ke rumah Jatmiko untuk melihat semua proses pembuatan kopi warisan keluarganya. Nah, dari sinilah hubungan keduanya semakin dekat. Mau dong, nyobain? Mereka berdua berkunjung ke toko barang antik. Saat melihat-lihat seisi toko, Saras tertarik dengan sebuah kalung emas yang ada di etalase. Bagus banget ya, vintage gitu. Kemesraan keduanya menarik perhatian si bapak pemilik toko barang antik. Si bapak lantas bertanya, status hubungan mereka itu apa? Pacaran, suami istri, atau apa nih? Tunangan. Mboten pak, mboten. Pacaran. Nah, dari sinilah mereka berdua resmi pacaran. Mau aku jadi pacar Mas Jat? Sidang skripsi pun akhirnya tiba. Jatmiko menunggu di luar dengan sangat cemas. Sesaat kemudian, para penguji keluar ruangan sidang diikuti oleh Saras. Jatmiko lalu menanyakan hasilnya. Ras? Saras akhirnya dinyatakan lulus. Jatmiko pun memberikan hadiah kalung emas yang diinginkan Saras saat di toko barang antik. Keduanya pun merayakan kelulusan tersebut, pergi ke area pegunungan, mandi hujan, basah-basahan, terus cipokan. Keesokan harinya, Jatmiko lagi dikerokin karena masuk angin. Di situ Jatmiko bertanya, kenapa Saras mau pacaran sama dia? Kenapa sih kamu mau pacaran sama aku? Karena kamu selalu ada. Di sela-sela perbincangan itu, Saras bilang bahwa ia bakal pulang ke Surabaya selama 2 minggu. Jatmiko agak marah karena Saras nggak memberitahu rencana tersebut kepadanya. Tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa, apalagi mencegahnya. Saras juga berjanji bahwa dia bakal balik lagi ke tempat Jatmiko 1 hari sebelum ulang tahunnya. Dia lantas mengantar Saras ke pangkalan travel. Di situ, Saras berpesan agar Jatmiko menjaga kesehatannya. Keesokan harinya, teman kampus Saras yang bernama Anton menyambangi Jatmiko. Cowok jago Muay Thai ini terlihat bakal ngelabrak Jatmiko yang sudah jadi pacarnya Saras. Tapi tanpa disangka, dia malah ngucapin selamat dan meminta Jatmiko untuk menjaga Saras baik-baik. Sementara itu, Jatmiko berusaha menghubungi Saras lewat WhatsApp. Sayangnya, pesan-pesannya cuma dibaca tanpa balasan sepatah kata pun. Masalah lain juga muncul. Pak Faris menagih uang sewa tempat. Empet marah karena uang untuk bayar sewa malah dibelikan kalung yang ia berikan ke Saras sebagai ucapan selamat atas kelulusannya. Emangnya kalung emasnya Saras lebih penting saka kafe? Ia pun harus merelakan mobilnya disita karena Anjani sudah menggadaikan BPKB-nya untuk bayar sewa bulan sebelumnya. SMNK. ST
PNK. Untungnya, saat Pak Faris sedang mengambil kunci dan STNK mobil, dua orang teman kampus Saras datang ke kafe. Mereka berencana memakai kafe tersebut untuk menyelenggarakan Munas Patah Hati Nasional. Munas Porowati. Akhirnya, Jatmiko bisa membayar tunggakan dengan uang tersebut. Niki mboten amargi tiang-tiang meniku. Malamnya, para peserta Munas Patah Hati menceritakan kisah patah hati mereka di atas panggung. Mereka juga mendoakan Jatmiko agar berbahagia dengan Saras. Aku ndongake kowe bahagia, Jat. Keesokan harinya, Jatmiko berencana menyusul Saras ke Surabaya. Anjani dan Empet memastikan apakah benar dia mau menyusul ke Surabaya. Yakin memang parah nih. Kepikiran terus ya. Kok jeblok lah suwe-suwe. Sesampainya di Surabaya, Jatmiko memberikan surprise ulang tahun ke Saras. Saras. Sialnya, Saras malah terlihat nggak senang dengan kedatangannya. Aku duduk situ nggak apa-apa kok. Keduanya berbincang. Jatmiko menanyai apa saja yang sudah dilakukan Saras di Surabaya. Ia bilang bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. Sebuah Mini Cooper datang ke rumah Saras. Kemudian pengendaranya pun keluar. Saras langsung berlari ke arahnya sambil meneriaki namanya dan memeluknya dengan sangat mesra. Jatmiko yang kaget lalu bertanya ke Saras. Iki sopo Ras? Ini Keduanya pun lalu bertengkar nih. Di sini ada dialog yang ngena banget tentang sakit hati. Kowe iki ngomong aku jaga kesehatan tapi kowe dhewe sing nglarani aku. Jatmiko pun pulang ke rumah dengan hati yang sangat hancur lebur. Dia terpuruk banget dengan pengkhianatan yang dilakukan Saras terhadapnya. Empet dan Anjani memintanya bangkit. Anjani menjodohkan Jatmiko dengan seorang penjaga kantin di sekolahnya. Nah, karakter ini diperankan oleh Asri Welas. Dia ini juga korban pacarnya yang ditikung saat sudah sukses. Nah, namanya ini Wulan. Wulan ini bercerita bagaimana dia dengan susah payahnya menyokong segala kebutuhan pacarnya saat ngerintis YouTube. Pas sudah dapat 1 juta subscribers, dia malah pacaran sama YouTuber lain. Salib karo YouTuber Luwih Hayu. Tapi hatiku lara. Meskipun perjodohan tersebut gagal, Empet meminta Jatmiko mencoba cara lain untuk melupakan Saras. Dia harus menutup semua akses komunikasi ke Saras, membuang semua barang-barang yang ada kaitannya dengan Saras. Nah, Jatmiko juga berikrar di hadapan adiknya bahwa dia akan mengikuti semua poin-poin tersebut. 1. Tidak akan chatting WA. Saat ia membuang boneka ke tempat sampah, tiba-tiba Saras datang ke rumahnya. Awalnya Jatmiko bersikap tegas terhadapnya, tapi lama-kelamaan dia luluh juga dengan bujuk rayu si Saras. Biar aku yang antar. Jatmiko akhirnya jalan bareng Saras lagi. Nah, Saras meminta Jatmiko untuk hadir ke acara wisudanya karena berkat dialah Saras bisa menyelesaikan skripsinya. Ia juga bilang bahwa ia kangen dengan kopi buatan Jatmiko. Aku kangen sama kopi buatan kamu. Setibanya di kafe, Empet menyambut Jatmiko yang sudah move on dengan sangat bangga. Tapi saat Saras masuk ke dalam kafe, Empet berbalik marah karena Jatmiko sudah melanggar janjinya. Empet lalu pergi meninggalkan Jatmiko. Keesokannya, Jatmiko ke tempat wisuda dengan membawa bunga. Saras tampak bahagia dan memeluk Jatmiko saat itu. Tapi itu cuma sesaat. Ketika si Abdul datang, Jatmiko kembali dicampakkan. Bangke banget kalau ada cewek kayak gini beneran di dunia nyata. Kayaknya harus ditabokin kali ya. Mas Abdul? Parahnya, si Jatmiko malah disuruh motoin mereka berdua pakai HP-nya si Saras. Kejam banget gak sih? Mas Jat, tolong fotoin ya. Sesampainya di rumah, Anjani sudah menunggu Jatmiko di meja makan. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya, mengurus kafe sampai pelajaran sekolahnya keteteran. Tapi Jatmiko malah membentak adik semata wayangnya. Dia balik menyalahkan Anjani yang mendorongnya untuk berkenalan dengan Saras waktu itu. Sopo sing maksa aku kenalan?
Sejak hari itu, hubungan keduanya merenggang. Mungkin aku memang masih jodoh meneh. Suatu malam, Empet menawari Jatmiko untuk datang ke sebuah konser musik untuk orang-orang patah hati. Tapi Jatmiko nggak ngerespon apapun, dia tetap berbaring di kasurnya. Setelah si Empet pergi, Jatmiko beranjak dari tempat tidur. Tanpa sengaja, dia melihat tagihan sekolah Anjani. Sementara itu, Anjani sedang di luar rumah untuk menjual sepatunya. Jatmiko hanya bisa mengintip dari balik jendela. Ia terenyuh. Ia lantas meminta maaf kepada adik semata wayangnya. Sin pun kembali ke ruang istirahat di mana dia sedang bercerita ke Didi Kempot di awal film tadi. Lalu, Didi Kempot memberikan nasihat kepada Jatmiko. Patah hati. Ayo dijogeti wae. Setelah mendapatkan pencerahan tersebut, Jatmiko mulai bangkit nih. Nah, dia berencana untuk menjual kopi warisan keluarganya. Langkah pertama yang dia ambil adalah mencari investor. Ia lantas meminta Pak Faris untuk mencicipi kopi warisan keluarganya. Deal. Aku invest. Setelah Pak Faris sepakat, Jatmiko kembali membuka kedai kopi yang diberi nama Omah Ambiar. Usahanya pun membuahkan hasil kali ini. Suatu hari, Saras datang ke kafe tersebut untuk menyerahkan undangan pernikahan. Ia juga mengembalikan kalung emas yang diberikan Jatmiko saat selesai wisuda. Hampir ya Mas ke Surabaya. Jatmiko mengucapkan selamat kepada Saras. Saat itu ia berceloteh bahwa dia juga akan menyelamati Mas Abdul jika ada di kafe. Tak lama Abdul masuk, mereka pun bersalaman. Setelah Saras pergi, Jatmiko nangis tersungkur. Film ini pun ditutup dengan adegan di mana Jatmiko kembali menghadiri konser almarhum Didi Kempot dan mendapatkan belangkon ungu sebagai tanda ia telah bergabung sebagai Sobat Ambiar. Saat Jatmiko tengah bernyanyi sambil menangis di atas panggung, Wulan datang sambil meneriaki bahwa orang yang dia sayangi telah hilang. Jatmiko lantas turun untuk menenangkan Wulan yang kemudian pingsan juga. Almarhum Didi Kempot pun menutup film ini dengan anjuran untuk tetap berbahagia meskipun sedang patah hati. Nek patah hati, ayo dijogeti. Nah, itu dia alur cerita lengkap dari film Sobat Ambiar yang bisa disaksikan di Netflix. Banyak banget kisah yang bisa diambil dari film ini. Salah satunya yaitu, jangan sampai cinta itu membutakan kita. Jangan sampai cinta itu membuat kita jauh dari keluarga yang selalu ada di saat kita susah dan senang. Jadi jangan kebalik ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat Sobat Ambiar yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video alur cerita film lainnya. Bye-bye.